Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan, bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan dan cintanya. Kembali bersama dengan saya Pendeta Dr. Hanas DTH dalam program Reministry. Kita akan mendengarkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar dan berbuah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ketakutan merupakan bagian dari hidup manusia, karena manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa sendiri mencakup pikiran, perasaan, atau kehendak. Ketika jiwa tersebut tidak sinkron, artinya tidak selaras, ada keputusan ya dan tidak, maka timbul keraguan-raguan. Ketidakselarasan yang tidak terselesaikan menyebabkan ketakutan. Ketakutan harus ditangani. Itu sebabnya Yesus Kristus menyatakan agar jangan takut kepada murid-muridnya, sebagaimana dinyatakan dalam Matius 17 ayat 1 sampai dengan ayat 19. Tema khotbah saat ini adalah jangan takut ketika bersama Yesus Kristus. Mari kita lihat Matius 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Umat Allah yang diberkati Tuhan, tema khotbah jangan takut ketika bersama Yesus Kristus dari Matius 17 ayat 1 sampai dengan ayat 9 ini merupakan khotbah 3 seri. Jangan takut ketika bersama Yesus Kristus. Matius 17 ayat 1 sampai dengan 5a merupakan seri atau bagian pertama. Jangan takut ketika bersama Yesus Kristus. Pertanyaannya mengapa? Karena Yesus Kristus dikasihi Allah. Jadi ada alasan jangan takut ketika bersama Yesus Kristus. Alasan yang paling utama adalah karena Yesus Kristus dikasihi Allah. Kalau kita perhatikan teks Matius 17 ayat 1 sampai dengan 5a, saya ingin membacakan kembali. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarkanlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia."
Dan tiba-tiba sedang ia berkata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi. Jelas, jangan takut ketika bersama Yesus Kristus, karena Yesus Kristus dikasihi Allah. Umat Allah yang diberkati Tuhan, Yesus begitu dikasihi Allah, dinyatakan oleh Allah sendiri melalui Matius dalam ilham Roh Kudus dengan kalimat kukasihi. Alasan Yesus begitu dikasihi Allah karena Yesus dijadikan korban untuk penebusan dosa. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus Kristus menjadi penebus. Istilah penebusan pada perjanjian baru digunakan sehubungan dengan pasar dosa. Orang berdosa diperjualbelikan di satu tempat yang namanya pasar dosa. Yesus Kristus datang untuk membeli orang-orang berdosa dari pasar dosa dengan harga yang tunai, yaitu dengan darahnya melalui kematiannya di kayu salib. Umumnya ada 3 istilah Yunani digunakan sehubungan dengan penebusan. Yang pertama, agorazo. Bisa dicek dalam 2 Petrus 2 ayat 1, dibeli dari pasar dosa. Istilah agorazo juga bisa berarti buy, purchase. Maknanya sama, yaitu beli. Yang kedua, istilah yang digunakan adalah ex agorazo. Galatia 3 ayat 13, dimaknai dibeli dari pasar dosa dan dijadikan mantan, ex atau tidak kembali lagi dari pasar dosa. Istilah ex agorazo juga bisa berarti redeem, literal, buyback. Artinya menebus. Secara literal bisa dimaknai sebagai membeli kembali. Menebus atau membeli kembali merupakan upaya Allah yang menyebabkan manusia tidak bisa kembali ke pasar dosa. Itu sebabnya ex agorazo juga dimaknain atau sangat terkait dengan make the most of the time, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Sehingga setiap orang yang mengalami ex agorazo wajib menggunakan waktu untuk menyenangkan hati Allah. Terkait dengan penebusan ini, bukan hanya agorazo atau ex agorazo, tapi istilah yang ketiga adalah lutro. Bisa dilihat dalam Markus 10 ayat 45. Lutro menjelaskan satu tekanan dinyatakan merdeka atau bebas dari pasar dosa. Istilah lutro bisa berarti price of release, harga atau ransom, tebusan. Istilah lutro dimaknain sebagai pembebasan atau tebusan. Kematian Kristus merupakan sarana penebusan Allah dari perbudakan dan setan. Tetapi pembayaran yang dilakukan oleh Kristus melalui penebusannya bukan dibayarkan untuk setan, tetapi untuk Allah, yaitu untuk keadilan Allah itu sendiri. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kalau Yesus menjadi penebus, memangnya apa urusannya dengan saya? Menarik. Saya ingin menyampaikan, karena Yesus dikasih Allah, dia menjadi penebus, maka dia mengorbankan dirinya untuk menjadi penebus bagi kita. Ketika Yesus menjadi penebus bagi kita, maka ada benefit atau hasil. Yang pertama, rasa bersalah kita diangkat. 1 Yohanes 3:20 berkata, sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Selanjutnya 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati
Allah. Artinya karena Kristus menebus kita dan kita menerima penebusan itu, menyebabkan kita tidak merasa bersalah. Rasa salah kita diangkat melalui penebusan Kristus yang membuat kita bisa selalu bersekutu atau dekat kepada Allah. Manfaat yang kedua, terjadi pelepasan atas kuasa dosa atau terjadi penyucian sehingga umatnya dapat melakukan perbuatan baik. Titus 2 ayat 14 menyatakan, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Benefit atau manfaat yang ketiga adalah pelenyapan kehadiran dosa yang terjadi secara terus-menerus, karena dosa tidak berhak untuk hadir lagi dalam hidup orang percaya, sebagaimana dinyatakan dalam Roma 8 ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Perhatikan kalimat, mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh. Artinya, dengan penebusan yang Yesus lakukan, maka dosa tidak lagi bisa bercokol ataupun menguasai, mengendalikan hidup orang percaya. Sekalipun dosa merupakan pergumulan yang harus ditolak atau dihindari di dalam hidup orang percaya. Yang keempat, adanya jaminan kehadiran Roh Kudus yang memateraikan kita sebagai miliknya untuk suatu kepastian yang bersifat kekal. Sebagaimana dijelaskan dalam Efesus 1 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, di dalam Dia kamu juga ketika kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Benefit yang kelima dari penebusan Kristus, kita memiliki hak istimewa untuk menghambakan diri kepada Kristus, sebagaimana dinyatakan dalam 1 Korintus 4 ayat yang pertama. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang keenam, benefit yang keenam, hidup untuk memuji kemuliaan Allah. 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus dan yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Menarik, saya ingin mengulangi, karena Yesus Kristus dikasih Allah, maka Dia mengorbankan dirinya untuk menjadi penebus. Hasilnya pertama, rasa bersalah diangkat. Kedua, pelepasan dari kuasa dosa atau penyucian sehingga umatnya dapat melakukan perbuatan yang baik. Ketiga, pelenyapan kehadiran dosa yang terus-menerus karena dosa telah tidak ada atau tidak berhak hadir dalam hidup orang percaya. Yang keempat, adanya jaminan kehadiran Roh Kudus yang memateraikan kita sebagai miliknya untuk suatu kepastian hidup yang kekal. Yang kelima, adanya hak istimewa untuk menghambakan diri hanya kepada Kristus. Yang keenam, hidup untuk memuji kemuliaan Allah. Jangan takut ketika bersama Yesus Kristus. Matius 17 ayat 1 sampai dengan 5a. Karena Yesus Kristus dikasihi Allah. Kasih Allah kepada Kristus menyebabkan Kristus mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib, dan kita mendapatkan berkatnya yang luar biasa. Haleluya, Immanuel. Amin. Kau tetap selamanya